Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton. Perkenalkan, saya Faisa Ahnaf. Hari ini kita mau belajar bareng lagi nih. Kita akan belajar bareng tentang osteologi pada ekstremitas inferior atau ekstremitas bawah, yaitu dari kaki ya. Nah, osteologi itu tulang. Nih, kita lihat dulu nih teman-teman peta konsepnya nih untuk osteologi yang di ekstremitas inferior ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama di sini ada os femur, lalu ada os patella, lalu ada os tibia, ada os fibula, ada os tarsal, lalu ada os metatarsal, dan yang terakhir os palang. Oke. Yang pertama langsung aja nih untuk overview-nya tuh dia seperti ini. Di sini ada os femur nih, sebentar. Kita lihat dulu kursornya. Nih ada os femur, lalu di depan ada os patella, lalu ada os tibia dan juga os fibula. Lalu nih ada os tarsal nih. Nih kalau kita zoom, ada os tarsal. Lalu nih ada os metatarsal. Dan yang terakhir ada os palang. Baik, di sini kita mulai dari os femur terlebih dahulu ya. Ini strukturnya ada banyak. Kita langsung aja ke atlasnya ya. Untuk os femur ini, dia itu ada di regio femoris, yaitu kaki bagian atas paha. Nih, kita lihat dulu. Nih femur. Lalu kita lihat ada struktur apa aja sih di bagian femur. Nah, untuk di femur ini yang pertama di sini ada caput femoris, lalu di sini ada corpus femoris nih. Untuk corpus nih badannya. Nih, yang ini corpus. Lalu nih ada column femoris atau lehernya. Jadi kayak ada leher. Ini nanti dia apa ya bahasanya ya? Nemplek. Jadi ini nih nempel si caput femoris ini nempel nanti ke kokse kalau saya nggak salah ya. Saya juga masih belajar teman-teman, kalau salah mohon dikoreksi ya. Lalu di sini ada struktur trochanter mayor, di bawahnya ada trochanter minor. Lalu yang ini nih, garis ini namanya linea intertrochanterica karena dia di antara kedua trochanter mayor sama trochanter minor. Nah, ini tadi sudah nih corpus atau badannya. Lalu di bawahnya nih ada namanya condylus. Condylusnya juga ada dua, ada condylus lateral. Kan nanti ini dia akan di bagian lateral. Lalu di sini juga ada condylus medialis femoris. Karena dia di bagian media, di bagian tengah ya. Lalu di sini tengah-tengahnya ini ada fascias patellaris femoris. Nanti dia akan nanti patella nih nempel di sini. Lalu ini di sebelah sini ada epicondylus lateralis femoris. Lalu yang ini ada epicondylus medialis femoris. Lalu di sini nih ada sedikit tonjolan namanya tuberculum adductorium femoris. Nih kita balik. Di belakang nih ada namanya fossa intercondylaris femoris. Lalu di sini ada linea intercondylaris karena dia di antara condylaris. Lalu nih yang ini nih namanya fascias poplitea femoris karena dia ada fossa poplitea kalau saya nggak salah ya. Lalu di sini ada linea supracondylaris media, yang ini linea supracondylaris lateral karena di bagian lateral tadi kan tulangnya kita balik. Lalu ini ada namanya linea aspera. Nih, kayak garis ini namanya linea aspera. Yang ini tadi sama corpus femoris. Nah, yang ini nih tuberositas glutea femoris nih. Karena dia agak sedikit nonjol. Nah, yang ini linea pectinea femoris. Mungkin sepertinya sudah nih kalau yang di bagian femur. Lanjut kita ke patella. Patella ini ada di lutut atau dengkul. Dia itu tulangnya kecil nih, cuma kayak bulat gini patella. Nih kecil gini. Lalu kita lihat nih bagian patella tuh sebenarnya dikit sih kalau patella, dia ada 3, yaitu basis, terus ada fascies anterior patella, lalu yang terakhir ada apex. Apex tuh kalau saya nggak salah puncak. Nah, karena ini puncaknya dia ada di bawah, maka apexnya di bawah dan basisnya ini di atas. Tuh, kalau dibalik juga sama sih. Nah, ini adalah tulang femurnya yang atas nih, femur.
Lanjut kita ke os tibia dulu nih. Untuk tibia ini ada di regio cruris, yaitu pada bagian tungkai bawah ya, tibia. Yang ini sampingnya ini adalah fibula. Nih untuk bagian-bagian strukturnya nih kita lihat satu-satu nih. Nah, yang pertama di sini nih ada sedikit tonjolan, ada namanya condylus. Ini condylus media, tibiae. Tadi kan femoris, ini tibiae. Nah, ini karena tibia. Ini ada di bagian media. Kalau ini dia ada di bagian lateral. Nah, terus ini depannya nih, tuberositas tibia karena dia nonjol pada bagian tibia nih. Lalu yang ini nih namanya fascias lateralis tibia karena dia di bagian lateral. Lalu kalau ini fascias medialis tibia karena dia di bagian media. Nih yang ini nih yang membatasin ini namanya mygo anterior tibia. Nih ada mygonya nih dia nih. Lalu lanjut kita ke bawah. Ini udah. Lalu yang ini nih namanya malleolus medialis karena nanti dia akan ke area media, jadi namanya malleolus medialis. Kalau yang fibula nanti ada malleolus lateralis karena dia nanti ke bagian lateral. Nih kita lihat nih yang kecil di atasnya nih. Ada bagiannya, ini namanya fascias articularis superior tibia nih kanan kiri. Lalu yang ini namanya area intercondylaris anterior karena di antara condylus. Yang ini nih kecil ini namanya tuberculum intercondylaris lateral, ini yang medial. Yang tengahnya ini eminentia intercondylaris. Nah, yang ini belakang. Yang belakang ini area intercondylaris yang bagian posterior. Tadi kan yang anteriornya. Kita balik nih. Ini ada namanya linea musculi solei. Yang ini nih linea seperti garis ya. Lalu yang ini nih namanya condylus. Kayak tadi udah dibahas. Ini juga belum yang ini. Ini juga condylus lateralis. Tadi ini kan condylus yang media, ini lateral. Nah, kalau yang ini fascias articularis fibularis tibia. Tibiae nih. Yang ini nanti mungkin dia saya kurang paham. Nah, nanti kita belajar bayang-bayang lagi ya. Ini harusnya ini dia yang nempel sama os fibula nih di sebelah sini. Nah, ini tadi sudah tapi ini yang bagian posteriornya. Ini jadi namanya fascias posterior tibiae. Lalu yang ini fascias medialis tibiae. Ini garisnya ini namanya mygo medialis tibiae. Ini yang ini namanya sulcus malleolaris nih, yang ini sulcusnya karena kan yang ini malleolus medialis. Mungkin udah nih kalau yang bagian tibia. Lanjut kita ke bagian yang fibula nih. Nah, untuk fibula nih dia nempel juga nih kayak kan benar yang tadi saya bilang dia nempelnya di sebelah sini, yang tadi si fibula ini tibianya. Nih, kita bahas ya strukturnya apa aja. Nah, di sini fibula ini lebih kecil nih daripada si tibia. Nah, kita bahas nih ya. Nih yang tadi nih, karena dia nempel tadi sama si siapa namanya? Tibia. Mana ini fibula nih? Namanya fascias articularis capitis fibulae. Nah, kalau yang atasnya ini ada namanya apex karena dia puncak. Jadi namanya apex capitis fibulae karena dia capitis tuh ada di kepalanya. Nah, ini kaput. Nah, kaput fibula. Di kepalanya fibula. Nih, kolum fibula karena dia lehernya dari fibula. Nah, yang ini nih namanya mygo anterior fibula. Yang ini mygo interosseous fibulae. Nah, yang tengahnya fascias medialis fibulae karena dia di bagian medial. Nih, sama sih tuh. Lanjut kita ke bagian bawah nih. Bawah ini namanya fascias articularis malleoli lateralis. Nih yang sebelah sini. Lalu yang ini namanya malleolus lateralis karena dia nanti ke bagian lateral. Karena ini yang fibula. Kalau yang tibia tadi ke bagian medial. Kita balik. Nih kita putar. Ini tadi udah fascias lateralis, ini mygo posterior nih.
Yang ini tadi udah kaput, ini kolum. Lalu yang ini fascies lateralis, yang ini margo posteriornya. Ini dari atas juga sama. Kalau ini dari bawah. Nih kita zoom ya. Yang ini namanya sulcus malleolaris. Ini namanya fossa malleoli lateralis. Yang ini tadi sudah nih kayaknya fascies articularis malleoli lateralis. Nih kalau ini malleolus lateralis. Nah, ini udah deh struktur-struktur yang ada di bagian fibula. Lanjut ya, kita ke bagian tarsal. Nih, tarsal tuh yang di pedis, regiopedis. Tadi kan cruris, nah sekarang pedis. Nah, ini untuk overview-nya nih seperti ini nih. Dia tersusun dari tulang-tulang yang lumayan kecil nih. Ada juga sih yang besarnya, tapi ada beberapa dia tulang kecil. Nih kita lihat satu-satu ya. Nah, nih untuk tulangnya dia seperti ini nih. Untuk tulangnya yang agak gede, ini ada dua nih namanya, yaitu os talus dan juga os calcaneus. Kita bahas dulu dari os talus ya. Nih untuk os talus letaknya nih dia yang di tibia nih, di bawahnya tibia langsung os talus dia tuh. Nih os talus. Nah, untuk os talus ini juga ada bagian pentingnya dari os talus. Yang pertama nih ada corpus, badannya jadi corpus tali namanya. Lalu ini ada kolum tali lehernya. Yang ini kaput tali, dia kepalanya dari talus. Lalu untuk bagian-bagian kecilnya, nih ada fascies malleolaris medial. Lalu nih ada processus posterior tali, ada tuberculum mediale tali, lalu ada sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Lalu nih juga ada tuberculum laterale tali. Di bawahnya juga ada fascies articularis calcanea media. Nih ada sulcus tali. Di sebelah sini ada bagaimana ini muternya? Nah, di sebelah sini ada fascies malleolaris lateralis, di sebelah sini ada processus lateralis tali, dan yang terakhir sini ada fascies articularis calcanea posterior tali karena ada di bagian posterior. Lanjut kita ke bagian yang calcaneus nih. Calcaneus ini ada di bawahnya si talus. Nah, nih tuh. Ini kan tadi talus nih. Nih, ini calcaneusnya nih. Lalu kita lihat struktur apa yang ada di calcaneus. Nah, di calcaneus ini iya sih, ini nih. Kita lihat nih ada tuber calcanei, lalu dia ada fascies articularis talaris anterior calcanei, lalu nih ada fascies articularis talaris media. Tadi ini media, kalau yang ini anterior. Lalu di sini ada fascies articularis talaris posterior. Nah, yang sebelah sini nih lekukannya ada sulcus, namanya sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Lalu yang sebelah sini namanya sustentaculum tali. Yang ini nih namanya calcaneus nih semuanya. Lalu yang ini ada sulcus tendinis musculi fibularis longi. Lalu yang ini namanya trochlea peronealis. Nih tadi udah sulcus calcanei, ini sinus tarsi. Nah, ini namanya tuber calcanei nih, tuber. Nah, ini proses namanya processus medialis tuberis calcanei. Ini processus lateralis tuberis calcanei. Ini tuberculum calcanei. Lalu ini sustentaculum tali. Yang ini sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi. Mungkin sudah nih sepertinya kalau yang calcaneus. Lalu kita lanjut nih ke tulang yang kecil-kecilnya nih. Untuk tulang yang kecil-kecilnya ini kita lihat satu-satu ya namanya. Ini tadi kan udah nih talus, bawahnya calcaneus. Lalu di sebelah sini ada namanya navicular. Lalu di sebelah sini ada os cuboid atau os cuboideum. Ini ada os cuneiform yang lateral. Ini cuneiform yang intermedium. Lalu yang terakhir ini ada namanya os cuneiform media. Jadi urutannya media, lalu intermedium, dan juga lateralis. Lalu sampingnya ada os cuboideum, ada os navicular, ada os talus, dan yang terakhir ada os calcaneus. Nah, ini adalah tulang-tulang
yang tulang-tulang kecil ya, termasuk yang ada di bagian pedis. Lalu kita lanjut nih sekarang ke metatarsus atau metatarsal, atau ini tulang yang ada di arah mau ke jari ya kalau nggak salah. Nah ini tulangnya nih namanya metatarsal, osi atau osa metatarsal. Ada 5, yang ini osa metatarsal 1, metatarsal 2, metatarsal 3, metatarsal 4, dan juga metatarsal 5. Nih, untuk bone markingnya nih, pembagiannya nih ada yang bagian kaput atau kepala, jadi namanya kaput osis metatarsal, tergantung yang 1, 2, 3, 4, atau 5. Lalu ini juga namanya corpus karena di badan, dan yang terakhir ini ada basis osis metatarsal. Nah khusus yang di bagian 1 ya, ini ada tuberositas osis metatarsal primi 1 nih, khusus ini ya. Nih. Oke, setelah ini kita lanjut ke tulang palang. Palang tuh yang jari-jarinya nih ya. Untuk overview-nya seperti ini. Nih ada palang proksimal, ada palang media, dan yang terakhir ada namanya palang distal. Nih untuk bone markingnya sama sih. Ini basis palang pedis ya. Lalu di sini ada corpus palang pedis. Lalu nih ada kaput palang pedis. Nah yang ini terakhir namanya basis palang pedis. Ini yang ujung banget nih, namanya tuberositas palangis distal pedis. Baik, teman-teman, untuk belajar bayangnya sudah selesai. Mungkin nanti ada sedikit kesalahan, bisa jadi ya, karena saya juga masih belajar. Nanti kalau misalkan ada kesalahan ingin dikoreksi, bisa langsung koreksi aja ya, karena kita kan belajar bareng. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman untuk yang sudah nonton. Ntar ketemu lagi ya di belajar bareng selanjutnya. Terima kasih.